Nah, ini Pak, nah, coba. Nah, ini Pak. Nah, pertama kali melihat korban itu kayak mana Pak? Saya Ya, kita lihat korban itu dalam keadaan tergeletak tanpa memakai baju dan tidak bercelana. Celana cuma melekat di separuh kaki di ujung. pada saat itu celana korban itu tidak dipakai. Sudah terlepas. Untuk baju sendiri Bajunya sudah tidak ada lagi. tidak pakai dalaman lagi. Tidak sama sekali. Komposisi cewek itu gimana? Tergeletak di pinggir sungai. Di pinggir sungai? Sungai apa? Sungai air Tung. Sungai itu. Simpang air. Bisa dia tergeletak di situ? Kita kurang tahu kronologis. Kakak ngikuti dia apa cak mana? Kita lagi cari ikan, Cari ikan. menjala, Heeh. menemukan perempuan itu dalam keadaan tergeletak, Heeh. tidak berbaju dan celana cuma melekat di sebelah kaki, di genting kaki. Heeh. Kita tidak mengikuti dan kita tidak mencari. Posisi cewek itu dalam keadaan sadar? Waktu itu cewek itu masih hidup. Masih hidup. Ya. Oh, masih hidup. Kalau kakaknya ada yang kenal dengan mantan suami korban, yang mana Pak? Yang Mirza yang mana Mirza? Mirza kenal sama mantan suami korban? Kenal. Jadi posisi Mau melakukan lihat galon itu Pak, memang langsung beli mau. Memang kami itu jalan itu kali. Pak, ini kamu yang bertiga melakukan ini Pak? Kamu setubuhi kalau itu? Berapa kali Pak? Sekali. Bapak sekali. Kalau yang ini? Sekali. Siapa yang pertama? Yang pertama Kak. Yang kedua? Bukan mati Hah? pertama Pak Bambang. Pertama Pak Bambang. Kedua Pak Bambang. Hah? Pertama saya, nomor dua Pak Bambang, ketiga Pinsi. Siapa? Iya lah Pinsi. Pinsi. Yang keempat? Pak Pinsi si Limo ini. waktu memperkosa korban itu memang ada pencegahan dengan korban. Pencekik. Kalau disengaja cekik, mungkin tanpa sengaja tapi nggak lihat. Oh, banyak lah berarti ya. Pak, sebelum mancing Pak beli tuh miras dulu Pak minum keras ya? Pengaruh miras? Mabuk? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali mabuk? Miras. Sadar, Pak. Sadar ya? Tidak kesian kamu Kak. Cerita dengan mantan suami korban itu pas gimana? Kau sempat ngilang ya pada saat ada penemuan mayat itu? Tidak. Gimana? Pas itu libur anak ke rumah. Pas kau masuk cerita dengan mantan suami korban kayak mana? Ya mantan saya menulis korban ada itu kan mantan istrinya ditemukan di pinggir air itu. Oh, terus kau ngomong apa dengan mantan suami korban? Tidak ngomong. Hah? Ada kalimat yang kau mengatakan bahwasanya sudah kau selesai itu atau kayak mana? Tidak ngomong. Tidak. Terus suami korban bisa tahu? Kau yang cerita? Tidak. Mengapa laju dorong dibunuh Pak? Bisa dicerita? Dibunuh? Tinggal gue. Ditinggal gue? Meninggal? Enggak tahu kamu ini. Dia meninggal. Pas ditinggal. Waalaikumsalam. Selama kami rekan-rekan insan media pada hari ini kami Polres Lahat, saya, Pak Waka, Pak Satreskrim, kemudian Bapak Kapolsek, para jajaran Kanit Reskrim maupun Kanit Polsek melakukan press release mengenai pengungkapan tindak pidana kasus pembunuhan di 38 KUHP
consider pasal 351 junto 205 KUHP serta subsider pasal 55 KUHP. Dasar yaitu laporan polisi LTA nomor 2 bulan 8 bulan Agustus 2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan korban almarhum Andresta Mirdayanti 26 tahun, alamat Desa Pajarbulan, Kecamatan Pajarbulan. Kronologis kejadian bahwa pada tanggal 17 Agustus sekira pukul 15.30 saksi N melihat dari pinggir rumputnya bahwa ada sesosok perempuan yang sedang seperti duduk di atas batu di pinggir Sungai Betung di Desa Talangtangsi, Kecamatan Pajarbulan. Kemudian saksi mendekati korban, kemudian mencoba berbicara dengan korban. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Atas laporan tersebut maka korban dilaporkan ke kantor polisi terdekat, yaitu di Polsek Pajarbulan. Berdasarkan informasi tersebut, Reskrim Polsek Pajarbulan dibantu dengan Satreskrim Polres Lahat mendapatkan informasi bahwa kejadian tersebut bukan sekedar penemuan mayat meninggal dunia, tetapi kejadian tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan kekerasan pemerkosaan. Maka sekira pukul 22.00 WIB pada tanggal 14 September 2020 pada hari Senin dipimpin oleh Bapak Kapolsek Pajarbulan AKP Kasmini beserta dengan Kanit Reskrim dan anggotanya dibantu oleh Satreskrim Polres Lahat berhasil melakukan penangkapan 3 tersangka pelaku pembunuhan dan perkosaan ini dari 5 tersangka. Tersangka tersebut yang berhasil diamankan adalah 1 yaitu inisial F umur 23 tahun, kemudian 2 inisial M umur 34 tahun, kemudian 3 inisial P umur 43 tahun. Kemudian dua tersangka lainnya saat ini masih dalam DPO yaitu inisial E dan inisial B. Saat ini ketiga tersangka telah mengakui perbuatannya, yaitu pada hari sebelumnya, sebelum korban ditemukan, mereka berlima bersama-sama dengan 2 tersangka yang lainnya hendak memancing di sungai air betung. Sedang perjalanan, kemudian mendapati korban yang sedang berada di sungai di bagian pinggir, kemudian didahului dengan perbuatan oleh tersangka P, yaitu dengan melakukan perkosaan pertama, kemudian diikuti oleh 4 tersangka lainnya melakukan perkosaan secara bergantian. Kemudian setelah itu tersangka P mengangkat korban dari pinggir sungai menuju batu yang ada di pinggir sungai. Kemudian tersangka P saat itu memasangkan celana kepada korban, kemudian tidak sengaja pada saat korban diangkat oleh tersangka P, korban jatuh dari genggaman tersangka P sehingga membentur kepala tersangka di batu yang ada di pinggir sungai. Pada saat itu tersangka ditinggalkan oleh kelima tersangka dalam keadaan hidup, namun ditemukan oleh saksi N sudah dalam keadaan meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita dalam kasus ini adalah 3 buah jalan, 3 buah jalan kan, 2 buah jalan yang digunakan untuk para tersangka mencari ikan, memancing. Kemudian ini
pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para pelaku pada saat kejadian. Tangan Pak. Ya. Nyalanya dibuka aja kantongnya bisa. Ya, biar kelihatan di sini. Untuk selanjutnya, ketiga tersangka dilaksanakan penyidikan oleh Polsek Banjar Bulan, di backup oleh Satreskrim Polres Lahat. Kemudian untuk kedua DPO-nya sedang dilaksanakan pencarian. Kita doakan semoga kedua DPO lainnya segera tertangkap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Pak, minimal dan maksimal. 15. 338 maksimal 15 tahun. Untuk 285 perkosaan maksimal 12 tahun. Pada saat melakukan tindak kekerasan ada tindakan kekerasan nggak, Pak? Tindak kekerasan kalau secara visum itu ada, yaitu memaksa korban untuk diperkosa. Kemudian terdapat juga luka lebam yang dari bagian dada, kemudian bagian kepala, leher dan kepala. Dan izin untuk cewek sendiri bisa berada di tepian sungai itu ada kronologi nggak? Kronologi dari pihak keluarga bahwa korban sejak hari Jumat telah meninggalkan rumah. Sejak hari Jumat sebelum kejadian. Kejadiannya hari Minggu, ditemukan hari Senin, korban sejak hari Jumat sudah meninggal. Berada di situ nggak? Kenapa Bang meninggalkan rumah itu Bang alasannya Bang? Kalau untuk berada di situ kita belum tahu. Namun pada saat kejadian ditemukan hari Minggu itu oleh tersangka di sana. Namun ya, Status dari korban sendiri? ibu rumah tangga janda ditinggalkan oleh suami. Bang, ada nggak hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban Bang? Tidak ada. Jadi mungkin bisa diketahui ke 5 tersangka yang melakukan perbuatan itu mungkin dari hasil OTKP ada barang bukti yang tinggal atau ada saksi mata Bang? Kalau barang bukti yang kita dapat tadi jala yang digunakan oleh kebiasaan mereka mengambil mencari ikan. Tinggal di TKP Bang? Kemudian juga pakaian di TKP. Tinggal di TKP berarti barang bukti tinggal di TKP. Kemudian lainnya adalah keterangan saksi-saksi untuk menyeret 2 tersangka yang DPO. Dan untuk perbuatan sendiri dilakukan secara giliran. Untuk urutannya gimana? Kemudian Urutannya adalah dimulai dari tersangka P. Coba tersangka P angkat tangan. Tersangka P kemudian dilakukan oleh tersangka B DPO, tersangka B DPO. Kemudian dilanjutkan oleh saudara E masih DPO. Kemudian dilanjutkan oleh saudara M. M angkat tangan M. Kemudian yang terakhir adalah saudara P lagi. Ya. korban tidak berusaha merontak nggak? Menurut keterangan tersangka karena korban sudah lemah, sudah dalam keadaan lemah, korban tidak bisa melakukan perlawanan. Untuk tersangka yang mengenal mantan suami korban, bagaimana nggak? Tersangka M coba angkat tangan, apakah ya, mengenal suami korban? Benar, mantan suami ya. Bang, dari TKP terlihat dari korban ada seperti bekas luka di leher sama seperti ada memar di lengan, apakah itu bekas di cekek atau di ini? Iya ada. Terdapat itu dilakukan oleh sama tersangka P ya. Dan kronologi penangkapannya kapan dan? Tanggal 14 September pada hari Senin. 14 September 22.00 Di kediaman masing-masing? Bang, setelah melakukan pemerkosaan terhadap korban, apakah kelima pelaku tetap beraktivitas seperti biasa esok harinya? tetap beraktivitas seperti biasa. Tersangka yang pertama kali ditangkap yang mana?
Agustus ketemu tersangka korban yang ditemukan oleh saksi di sungai. Namun kejadiannya sehari sebelumnya. Semua pelaku sudah berkeluarga ya Pak? Ada yang belum. Ya, yang belum ada kan? Ya. Tadi tanggal 17 Agustus, namun berdasarkan penyelidikan penguatan saksi-saksi itu bisa kita tangkap pada tanggal 4. Oke Bang, untuk ungkap kasus pada hari ini Bang, bisa jelaskan Bang kronologinya? Kronologi penangkapannya Ya. Setelah melalui penyelidikan dari tanggal 17 Agustus sejak kejadian hingga pada tanggal 14 September hari Senin pukul 22.00, tim dari Polsek Pajar Bulan dilengkapi oleh Satreskrim melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka dari 5 tersangka. Untuk 2 tersangka masih DPO? 2 tersangka lainnya masih dalam pencarian. Ada yang bawa ke masyarakat? Himbauan pada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini bisa menimpa siapa saja, maka kita harus selalu waspada terhadap kejahatan yang ada di sekitar kita. Kejahatan timbul ini karena ada kesempatan, maka sebisa mungkin kita minimalkan kesempatan kejahatan yang mengintai kita. Untuk barang bukti yang diamankan Bang? Barang bukti yang diamankan adalah 1 set jala yang digunakan oleh pelaku dalam rangka mencari ikan, kemudian pakaian pelaku pada saat kejadian. Untuk ancaman hukuman Bang? Ancaman hukumannya untuk pasal 338 maksimal 15 tahun penjara, kemudian pasal 285 maksimal 12 tahun penjara. Jadi para pelaku ini memperkosa korban itu masih dalam kondisi hidup Bang, Bapaknya?